Yom Yud Hei Vav Hei yang ada di Alkitab. Tetapi saya cantumkan ayat 19-20 ini supaya Bapak Ibu dapat konteksnya, yakni ketika Tuhan memulihkan kembali Israel. Dan di ayat 24 setelah Tuhan bilang tentang pemulihan, lalu mereka dipermuliakan, mereka tidak akan dihina, mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Mereka ini siapa? Israel. Tapi di ayat 24-nya tiba-tiba Tuhan bilang tentang murka. Jadi enak, terus belakangan kok gak enak ya Tuhan gitu ya. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang terakhir dari Israel pada hari terakhir di Hosea 3 ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Aneh nggak Bapak Ibu ayatnya? Ini di Hosea, keadaan setelah Daudnya udah nggak ada. Tapi kenapa dia ngomongin tentang Daud? Ngapain orang Yahudi mencari Tuhan dan mencari Daud, raja mereka? Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Ini misteri, tapi sebetulnya jelas sekali. Kalau kita ingat, Yesus adalah anak Daud. Alkitab menunjukkan hingga akhir zaman Bapak Ibu, Israel masih ada. Israel masih eksis sebagai sebuah bangsa. Karena apa? Kalau yang tadi kita baca itu semuanya bukan terjadinya pada Israel, berarti kita harus menanyakan siapa yang akan mengalami hal-hal tersebut. Nah, kemudian ada juga definisi tentang hari terakhir itu adalah hari Tuhan. Ada yang menyebutnya Yom Yahweh, tapi saya belum pernah dapat kepastian konfirmasi dari Tuhan. Yud Hei Vav Hei itu dibacanya apa? Yud Hei Vav Hei. Apakah bacanya Yahweh atau Yahweh? Saya belum tahu. Saya masih minta dan menunggu Tuhan memberikan penjelasan. Nah, jadi saya tulisnya Yud Hei Vav Hei. Nah, ada 17 ayat yang mengatakan tentang hari Tuhan khusus di Perjanjian Lama. Dan ada 12 ayat di Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kalau kita lihat di Yoel 1 ayat 15 dikatakan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Jadi hari Tuhan identik dengan bencana. Obadiah 1 ayat 15, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan. Nah, di sini saya menemukan fakta bahwa ternyata hari Tuhan terjadi bukan hanya menimpa Israel, tetapi semua bangsa. Lalu di Sefanya 1 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi menurut Alkitab, ini kan Perjanjian Lama, Alkitab yang dibaca oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pun kenal perjamuan anak domba seperti yang ada di kitab Wahyu. Makanya kita akan duduk makan semeja dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu tidak bisa kita menyampingkan atau meniadakan bangsa Israel dalam konteks ini. Nah, kita lihat ayat di Perjanjian Barunya. Tuhan Yesus berkata begini di Lukas 21 ayat 4, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora serta kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 20 ini mengutip dari Yoel, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi merah darah sebelum
sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan di 2 Petrus 3 ayat 10, ayat yang sudah kita kenal Bapak Ibu, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan musuh-musuh dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi betul, hari Tuhan ini adalah hari yang dahsyat. Nah, ada lagi istilah satu lagi, hari yang ditetapkan Tuhan. Di Zakaria 14 ayat 1a dan 7 saya kutip, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Di ayat 7-nya, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun akan menjadi siang. Di Wahyu 16 ayat 14 dikatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada lagi, bukan hari Tuhan disebutnya, tetapi hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi bisa dibilang Bapak Ibu, sebetulnya Alkitab itu banyak sekali rujukan tentang akhir zaman, gitu ya. Tetapi akhir zaman yang kita nantikan sesungguhnya bukan hari yang menakutkan, karena ini adalah hari yang mulia, hari yang besar, karena kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Nah, apa saja yang akan terjadi di akhir zaman kalau kita lihat? Salam damai dari Fakta Israel.